Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dari www.muhammad.com dan www.nabimuhammad.com. Hari ini saya akan membacakan kisah untuk anak-anak yang berjudul Kisah Seekor Serigala yang dibuat oleh Anne Khadijah dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Aisyah Nadria. Ahban, seorang penggembala domba, suatu hari dia duduk santai mengawasi domba-dombanya. Dia tidak memperhatikan saat ada seekor serigala bersembunyi di dekatnya. Serigala menunggu dengan sabar, berharap bisa menangkap seekor domba untuk santapannya. Keberuntungan tampaknya datang ketika seekor domba terpisah dari kelompoknya. Serigala meloncat cepat berusaha menerkamnya. Ahban, sang penggembala yang mengetahui kejadian tersebut, lekas berlari serta berteriak keras pada serigala itu, lalu menangkapnya dan mengamankan dombanya dari terkaman binatang liar itu. Kini Ahban jadi terkejut karena serigala itu tidak lari saat hendak ditangkap, malahan duduk di tanah, mengangkat kepalanya dan berkata, "Apa kamu tidak takut Allah? Kamu telah menghentikanku mendapat makanan yang dikirimkan Allah kepadaku." Nah, coba bayangkan betapa terkejutnya Ahban melihat serigala berbicara kepadanya. Tapi yang lebih menakjubkan, serigala itu bertanya apakah dia takut Allah. Ahban berkata, "Ini sungguh mengherankan, ada serigala yang bisa berbicara." Serigala menyahut, "Yang lebih mengherankan adalah kamu duduk di sini dengan domba-dombamu dan meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Apakah kamu tahu Allah menghargainya lebih dari nabi-nabi lainnya dan gerbang taman surga selalu terbuka untuknya. Sedang para penghuni surga memandang ke bawah kepada para sahabatnya untuk melihat apa saja yang mereka kerjakan. Tahukah kamu, dia berada di balik bukit itu. Pergi dan bergabunglah dengannya." Ahban jadi penasaran dan ingin pergi ke sana, lalu berkata kepada serigala, "Bagaimana bisa aku pergi kalau tidak ada yang menjaga domba-dombaku?" Serigala menjawab, "Jangan khawatir, aku akan menjaga domba-dombamu sampai kamu kembali." Memang terlihat aneh, Ahban kemudian membiarkan serigala menjaga domba-dombanya dan pergi untuk melihat apakah benar perkataan serigala itu. Ahban memanjat bukit dan ketika memandang sekelilingnya, dia melihat kerumunan manusia seperti yang disebutkan serigala. Ahban berkata pada dirinya sendiri, "Apa yang dikatakan serigala ternyata benar. Aku harus turun dan melihat apa yang terjadi." Dia bergegas menuruni bukit dan langsung pandangannya tertuju kepada Nabi Muhammad SAW yang saat itu sedang berpitato di depan-depan sahabatnya. Ahban segera tahu lelaki berwajah bagai bulan purnama itu pasti bukan orang biasa. Dia lantas bergabung untuk ikut mendengarkannya. Diperhatikannya baik-baik semua perkataan Nabi Muhammad yang membuatnya semakin menyukainya. Setelah selesai berbicara, Ahban berjalan ke arah Nabi dan bercerita tentang serigala. Nabi Muhammad yang mendengar ceritanya tidak terkejut, kemudian berkata, "Kembalilah pada domba-dombamu, dan kamu akan mendapati mereka tetap utuh." Ahban segera jadi orang Islam. Dia sangat sedih harus meninggalkan Nabi dan sahabat-sahabatnya. Tapi dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan berusaha sesering mungkin datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ahban kini pulang dengan memanjat dan menuruni bukit sambil berpikir dan merenungkan semua keajaiban yang terjadi pada hari itu. Ahban sangat bersyukur kepada Allah yang telah mengirim serigala untuk menunjuknya jalan kepada Nabi. Ketika telah tiba di peternakan domba-dombanya, dia melihat mereka tengah memakan rumput-rumput dengan lahapnya. Buru-buru dihitung domba-domba itu dan ternyata tidak ada yang hilang. Ahban berterima kasih kepada serigala dan memberinya beberapa iris daging supaya tidak kelaparan. Serigala yang sangat bahagia dan segera berlari-lari pada keluarganya dengan membawa makanan untuk mereka. Catatan penting:
Cerita ini berdasarkan kutipan hadis yang diadaptasikan secara khusus untuk anak-anak. Insya Allah ketika putri-putri Anda tumbuh dewasa, bisa memperkenalkan mereka dengan hadis yang dituturkan oleh Abu Hurairah, dan kamu bisa bersama-sama menikmati hadisnya. Saya akhiri cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.